Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik sampling. Menjelaskan pentingnya teknik sampling dalam penelitian serta memperkenalkan metode sampling yang sering digunakan. 1. Simple random sampling. Menggunakan lottery ball. Setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Menggunakan coin flip, menghasilkan data yang cukup representatif meskipun teknik ini dianggap kurang efektif. Menggunakan random number generator, cara paling efektif untuk melakukan simple random sampling. 2. Stratified random sampling. Apa itu stratified random sampling? Teknik ini membagi populasi ke dalam beberapa strata dan melakukan sampling di setiap strata. Contoh penerapan. Contoh, menganalisis kualitas pendidikan di suatu negara dengan membagi populasi ke dalam strata kota dan pedesaan. Keuntungan representatif, mengurangi kesalahan sampling, dapat mengambil sampel di setiap strata. Kerugian, membutuhkan waktu dan biaya yang lebih mahal, susah untuk mengklasifikasikan populasi, menghadapi risiko bias. 3. Cluster sampling. Apa itu cluster sampling? Teknik ini pengambilan sampel dengan memilih cluster dari populasi untuk dijadikan subjek penelitian. Keuntungan, biaya yang diperlukan lebih sedikit, lebih efektif, dan lebih cepat. Contoh penerapan. Contoh, menganalisis kualitas air di wilayah tertentu dengan memilih beberapa titik representatif sebagai cluster dan melakukan sampling kecil di tiap-tiap cluster tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan teknik sampling. Ukuran populasi. Populasi besar cenderung memilih stratified random sampling. Anggaran. Cluster sampling menjadi pilihan ideal ketika anggaran terbatas. Level detail yang diinginkan. Simple random sampling menghasilkan data paling akurat dan lebih detail. Keuntungan dan kerugian dari masing-masing teknik sampling. 1. Simple random sampling. Keuntungan, mudah dilakukan dan menghasilkan bagian dari populasi yang cukup representatif. Kerugian, riskan terkena bias dan data lebih sedikit. Stratified random sampling. Keuntungan, representatif dan mengurangi risiko kesalahan sampling. Kerugian, menuntut biaya dan waktu yang lebih mahal. Cluster sampling. Keuntungan, hemat biaya, cepat dan efektif. Kerugian, data yang dihasilkan tidak selalu representatif dari populasi. Contoh penerapan teknik sampling. Survei terhadap mahasiswa. Contoh penerapan simple random sampling untuk mengambil sampel sekumpulan mahasiswa dari berbagai jurusan. Wawancara teliti. Contoh penerapan cluster sampling untuk mengambil sampel dari beberapa kandidat agar perusahaan perekrutan dapat memahami latar belakang mereka. Kelompok stratified problematik. Contoh penerapan stratified random sampling untuk mengambil sampel dari populasi orang yang berada dalam kelompok statistik yang sama. Kesimpulan dan hasil. Kesimpulan. Teknik sampling yang sangat penting untuk menghasilkan data penelitian yang lebih akurat dan representatif. Hasil dari 3 teknik sampling, stratified random sampling menjadi teknik yang menghasilkan paling akurat dan lebih representatif. Berikut penjelasan sedikit tentang teknik sampling. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.